Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali, yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dengan materi keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari panas atau hujan. Tempat tinggal merupakan tempat manusia melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti sempitnya, tempat tinggal bisa diartikan sebagai rumah tempat kita tinggal, dan dalam arti luasnya, tempat tinggal bisa juga diartikan lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Lingkungan tempat tinggal kita ini dapat mencakup lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Semua anggota masyarakat, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar, memiliki karakteristik individu yang beragam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keberagaman di rumah. Rumah merupakan lingkungan tempat tinggal kita yang paling dekat. Di rumah, kita tinggal bersama keluarga. Anggota keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Keberagaman yang terdapat di dalam lingkungan rumah biasanya meliputi ciri fisik, kegemaran, dan ciri sifat. Ciri fisik. Ciri fisik merupakan ciri-ciri yang dapat dilihat secara langsung, seperti warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, dan lain-lain. Lalu ada kegemaran. Kegemaran itu merupakan suatu hal yang paling disukai dan bermanfaat bagi kehidupan. Di dalam keluarga biasanya terdapat perbedaan kegemaran. Ayah dan ibu bisa jadi memiliki kegemaran yang berbeda, begitu pula dengan teman-teman. Lalu ada keberagaman sifat. Sifat ini merupakan ciri khas yang terbentuk secara alamiah dalam diri seseorang dan tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya adalah sifat rajin, suka menolong, ceria, penyabar, dan lain-lain. Untuk membuktikannya, sekarang amatilah anggota keluargamu, lalu temukan keberagaman ciri fisik dan sifatnya. Nah, dalam menghadapi keberagaman tersebut, beberapa sikap yang dapat kita lakukan diantaranya adalah: yang pertama, tidak menghina ciri fisik anggota keluarga. Kedua, bertutur kata yang ramah dan sopan. Ketiga, menolong anggota keluarga yang kesulitan. Keempat, menghargai perbedaan fisik, sifat, dan kegemaran keluarga. Selanjutnya, yang kedua ada keberagaman di sekolah. Sama seperti di rumah, keberagaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keberagaman ciri fisik, sifat, dan kegemaran. Selain itu juga, di sekolah kita dapat menemui keberagaman suku atau asal daerah. Sikap yang dapat kita tunjukkan terhadap keberagaman di sekolah diantaranya adalah: yang pertama, menghargai orang lain dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Teman-teman kita tentunya memiliki persamaan dan perbedaan dengan kita. Saat kita dihadapkan pada perbedaan yang ada, kita harus saling menghargai dan tidak boleh mengejek atau mengucilkan teman-teman yang berbeda dengan kita. Demikian pula jika teman kita berbeda pendapat dengan kita harus menghargai perbedaan pendapat yang ada. Nah, saat menemui perbedaan, khususnya perbedaan sifat, kita dituntut untuk beradaptasi dengan perbedaan tersebut. Hal ini karena setiap orang memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kita diharapkan mampu menyampaikan pendapat kita dengan baik, mampu bekerja sama dengan teman, dan mencoba memahami perbedaan sifat teman. Sikap yang dapat kita tunjukkan selanjutnya adalah mempelajari bahasa dan adat istiadat daerah lain. Teman-teman yang berasal dari latar belakang suku bangsa yang berbeda tentunya membawa kebiasaan yang berbeda.
Tutur kata dalam bahasa daerahnya juga pasti berbeda dengan kita. Bayangkan jika kita mau mempelajari bahasa daerah lain, tentunya kosakata bahasa kita dapat bertambah, bukan? Memiliki teman dari suku bangsa yang berbeda ternyata dapat memperkaya pengetahuan kita. Keberagaman yang ketiga adalah keberagaman di lingkungan masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia memiliki beragam karakteristik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ruang lingkup lingkungan masyarakat lebih luas daripada lingkungan rumah dan sekolah. Oleh karena itu, perbedaannya pun akan lebih banyak. Seperti ada perbedaan fisik, sifat, suku bangsa, agama, budaya, dan mata pencaharian. Keberagaman masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman ini seharusnya tidak dijadikan sebagai sumber masalah. Sebaliknya, harus dijadikan sebagai sumber kekayaan bangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa sikap yang dapat kita tunjukkan dalam menghadapi keberagaman di lingkungan masyarakat diantaranya: yang pertama, bersosialisasi dengan masyarakat seperti saling bertegur sapa dengan tetangga, menolong tetangga yang kesusahan, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh RT, RW, atau desa. Yang kedua, hidup rukun dalam masyarakat. Di sini artinya kita harus mematuhi aturan-aturan atau norma-norma yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat agar terjalin kerukunan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Misalnya, pada hari Minggu di lingkungan tempat tinggal teman-teman akan diadakan gotong royong memperbaiki jalan. Namun sebelumnya teman-teman sudah merencanakan akan berlibur bersama keluarga. Nah, sikap yang baik yang perlu ditunjukkan oleh teman-teman adalah lebih mengutamakan bergotong royong terlebih dahulu dan menunda kegiatan berliburnya. Sikap yang keempat adalah menghargai perbedaan sosial budaya masyarakat. Nah, teman-teman, adanya keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal kita memiliki manfaat bagi kita, terlebih lagi jika kita saling menghargai. Beberapa manfaat diantaranya adalah: yang pertama, mempererat rasa tolong-menolong antar manusia. Yang kedua, menambah pengetahuan kebudayaan daerah lain. Yang ketiga, tercipta kerukunan antar sesama. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah teman-teman, untuk lebih memahami lagi materinya, sekarang silakan teman-teman berlatih menuliskan 5 keberagaman individu yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Tuliskan juga bagaimana sikap teman-teman terhadap keberagaman tersebut dan tuliskan manfaat keberagaman tersebut. Tugas ini teman-teman kerjakan dalam lembar kerja atau buku tulis, dan untuk lembar kerjanya akan Ibu kirimkan dalam bentuk PDF. Baiklah teman-teman, alhamdulillah penjelasan materi PPKN sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Tetap semangat mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu sampai jam 9 malam ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.